Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Ya ayyuhal qadirun ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna insana li rabbih lakanud. Al-ayat. Pada hari ini sedang Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam, juga umur, juga kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah sholat Jumat secara berjamaah. Para hadirin sholat Jumat rahimakumullah, ayat yang tadi di mukadimah dibacakan surat Al-Hadiyah ayat 6. Kita sering mendengar mungkin ketika sholat berjamaah imam-imam membacakannya. Tapi apakah kita pernah merasakan bergetarnya hati kita? Pernah merasakan takut hati kita tentang ayat ini? Kalau kita tahu maknanya mungkin akan merasakannya. Tetapi kalau kita tidak tahu maknanya mungkin akan biasa saja. Kita akan lihat dari salah satu makna dari ayat ini. Innal insana li rabbih lakanud. Inna ini menggunakan kata nun taukid. Allah menegaskan sesungguhnya. Inna insana manusia li rabbih kepada Tuhannya lakanud, mengingkari atau tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah. Kata lakanud ini para ulama atau dalam bahasa dikatakan diartikan tanah yang kering, tapi para ulama menafsirkannya ini merupakan pengingkaran atau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian besar ulama mengatakan sering menilai atau menghitung-hitung musibah yang Allah berikan sehingga menghilangkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Seperti halnya seorang yang terkena musibah, misalkan karena penyakit atau karena kehilangan harta bendanya, seolah-olah atau karena cuaca, bencana, banjir atau longsor, seolah-olah musibah itu menimpa seumur hidupnya kepadanya. Bahkan dalam hatinya berkata, Allah memberikan ini kepada musibah ini kepadaku, Allah tidak sayang kepadaku, dan seperti itu. Padahal nikmat Allah yang banyak itu sampai tidak dinilainya, dilupakannya. Jadi yang dibenci Allah. Dan kata lakanud ini misalkan seperti halnya kita nikmat berumur, misalkan sudah nyampe 50 tahun, kalau kita hitung sakit sudah berapa kali, misalkan 2 kali sakit atau 4 kali sakit, demam berapa kali sakit, atau kita kena musibah, mungkin sedikit daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tetapi ketika musibah itu menimpa kita, seakan-akan hidup kita ini ditimpa musibah dan menjadikan penghinaan kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau berikan musibah ini kepadaku? Apakah Engkau tidak menyayangi hamba-Mu ini? Nah, itulah yang disebut dengan kata lakanud. Padahal nikmat yang terbesar yang kita mungkin tidak rasakan ialah kita
oleh Allah, tidak disuruh memilih apakah kita Islam, apakah kita kafir. Kita dilahirkan di rahim-rahim muslimah yang dipilih oleh Allah. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dan itulah modal utama bahwa surga itu untuk orang-orang Islam, bukan orang-orang non-Islam. Kalau orang-orang non-Islam itu segala kebaikannya tetap terhapus oleh Allah, tapi orang Islam segala sesuatu kebaikannya dicatat oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baru saja niat untuk melakukan kebaikan, walaupun kebaikannya tidak terlaksana, itu sudah menjadi catatan pahala kebaikan oleh Allah. Kurang bersyukur apalagi buat kita kepada Allah. Allah memberikan segala kenikmatan, kita bisa makan, oleh Allah diberikan kita misalkan ke belakangnya gaji kita besar, mobil mungkin berganti-ganti, HP berganti-ganti merek HP, pendidikan anak di sekolah yang terpopuler, istri yang cantik, itu semua kenikmatan yang Allah diberikan. Tetapi ketika ada satu musibah saja, mereka mengingkari semua nikmat-nikmatnya, seakan-akan Allah hanya memberikan musibah kepadanya. Itu yang disebut lakanan. Kalau kita perhatikan, nikmat kita bernapas juga itu begitu mahal. Bahkan kita bisa makan, memasukkan makanan dari tubuh kita, lalu mengeluarkan hajat kita di WC, itu juga termasuk nikmat. Makanya para ulama mengatakan dalam hadis tentang doa masuk WC, kenapa kita disuruh berdoa? Allahumma inni a'udzubika min khaba'isi. Aku berlindung, sesungguhnya aku berlindung dari godaan setan wanita dan setan perempuan ketika masuk WC. Terus ketika keluar WC, kita diperintahkan untuk berdoa, ghufranaka, mohonkanlah perampunan kepadamu, aku mohon ampunan kepadamu. Kalau kita lihat di dalam doa masuk WC mungkin wajar, kita berlindung dari godaan setan wanita dan perempuan untuk dari bisikan yang tidak semestinya diamalkan di dalam WC tersebut. Tapi kenapa ketika keluar dari WC disuruh kita berdoa, ghufranaka, mohon ampunanmu, aku mohon ampunanmu. Para ulama menafsirkan aku mohon ampunanmu ini karena buang hajat itu sendiri merupakan nikmat Allah yang diberikan, tetapi manusia itu tidak menyadarinya. Makanya dianjurkan berdoa, ghufranaka, aku mohon ampunanmu karena aku lalai dari nikmat-nikmatmu. Bayangkan kalau kita yang dimakan, dikonsumsi dari tubuh kita tidak bisa dikeluarkan lagi, akan menumpuk di dalam tubuh kita menjadi penyakit. Mau jadi apa diri kita ini sekarang ini? Itu merupakan kenikmatan juga yang sering kita sadari. Dan Allah sangat benci orang yang tidak berterima kasih atau tidak bersyukur, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Allah sangat membencinya, Allah sangat murka kepadanya. Bahkan Allah tidak akan menjanjikan surga ataupun barokah kepada orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah. Sebagaimana juga mungkin kita bayangkan kalau kita sebagai suami setelah berpuluh-puluh tahun, mungkin bertahun-tahun kita berbuat baik kepada istri kita, tapi ketika ada satu masalah istri kita dalam hatinya tidak senang, istri kita mengatakan, tidak sedikit pun aku mendapatkan kebaikan darimu. Betapa sakit hati kita. Kita mencari nafkah, ketika panas kepanasan, hujan-hujanan, tapi tetap dilakukan karena perintah Allah untuk menafkahi keluarga. Tapi ketika setelah bertahun-tahun memberikan kebaikan kepada istri, istri malah mengingkarinya kebaikannya dengan masalah yang kecil. Tidak sedikit pun aku menerima kebaikan darimu. Betapa sakit hatinya. Begitu juga Allah ketika diingkari oleh
hambanya setelah banyak nikmat Allah yang diberikan, manusia itu mengingkarinya, Allah pun sama sakit hati. Nah, ini sebagaimana salah satu hadis istri yang mengingkari nikmat-nikmat suaminya. Ini hadis Bukhari Muslim, dikatakan oleh Nabi, waro'aitu nar, aku melihat di neraka, kelam araita kal yaumil madoro qotun, aku sebelum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, kata Nabi. Waro'aitu, aku melihat aksaro ahliha nisa'a, ternyata kebanyakan penghuni neraka, maksudnya penghuninya adalah para wanita. Qalu, mereka bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka? Qala, ya Rasulullah bertanya, menjawab, yakfur hina, mereka mengkufuri disebabkan kekufuran mereka. Kila, adapun mereka berkata, yakfur billah, apakah disebabkan mereka kufur kepada Allah? Al-qala, beliau menjawab, Nabi menjawab pertanyaan tersebut, yakfur ansiro, tidak, melainkan mereka mengkufuri kepada suami. Wa yakfur ihsan, dan mengkufuri kebaikan suami. Lau ahsanta, seandainya kau berbuat baik, ila hada hundadal, kufur kepada salah seorang istri, jadi memberikan nikmat kebaikan kepada seorang istri. Summa, kemudian ro'aitu minka, suatu saat ia melihat dirimu, sayan, ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Niscaya ia berkata, faqalat, ma ro'aitu, aku sama sekali minka khairan qattu, belum pernah melihat kebaikan darimu. Inilah hadis yang sesuai dengan tadi yang diceritakan, bahwa istri yang mengingkari suaminya. Begitu juga kalau Allah melihat hambanya mengingkari nikmat-nikmat Allah, juga Allah akan mengajarnya. Allah sangat membencinya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang senantiasa mengingkari nikmat-nikmat Allah yang di dalam ayat tadi dikatakan sebagai la kanud, yaitu mengingkari semua nikmat Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat tadi innal insana li rabbih lakanud, kalau kita perlihatkan ayat sebelumnya, ini menceritakan wal adiyati dobha, menceritakan kuda perang. Wal adiyati dobha, demi kuda-kuda perang yang kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api karena kakinya menghantam batu-batu ketika berlari. Fal mughriyati subha, dan kuda-kuda yang menyerang tiba-tiba pada waktu subuh. Fa'asana bihi nadha, sehingga bertebaran debu. Fawasat nabihi jam'a, lalu mendebu tiba-tiba ada di tengah-tengah kumpulan musuh, kumpulan perang itu. Kalau lalu disambungkan dengan ayat yang tadi, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhan banyak yang ingkar. Ini kaitannya kalau kita lihat tafsir, mengapa ayat sebelumnya menceritakan kuda perang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan cerita kuda perang, Allah ini ingin menggambarkan bahwa
hari kiamat itu seperti halnya kuda yang sangat kencang tiba-tiba berada di dalam medan peperangan. Ketika kita misalkan malam tidur lalu merencanakan besok seakan-akan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan biasanya, lalu tiba-tiba kiamat datang dengan tiba-tiba. Nah, seperti itu cepatnya gambaran kiamat itu seperti itu diartikan dengan kuda-kudanya. Nah, ini juga tentu ayat Allah ini juga tidak semata-mata Allah menurunkan ayatnya kalau tidak ada maknanya. Di dalam makna yang lain yang ditafsirkan dalam Ibnu Katsir bahwa menggambarkan kuda itu, kalau kita lihat kuda diajak oleh tuannya untuk berperang, kuda itu tidak takut. Padahal kuda itu mungkin yang pertama akan mati ketika ada tombak yang dilemparkan pasti mengenai kuda, lalu panah mengenai kudanya, pedang-pedang yang disabit oleh kuda. Tapi kuda itu tidak sedikit pun merasa takut. Bahkan ketika diajak perang oleh tuannya pun tidak menolak, ya, menuruti saja. Nah, itu gambaran kepada kita bahwa kuda pun yang tidak punya akal, tidak diberi akal, begitu taat kepada Tuhannya karena dia menyadari bahwa Tuhanlah yang memberi makan, Tuhannya lah yang memelihara dia, memandikan dia, melatih dia. Makanya kuda itu tersebut kemanapun Tuhannya pergi, dia pasti ikut. Terus sampai mati pun dia tetap hidup. Kita sebagai manusia, kita sudah diberi rezeki oleh Allah, sudah diberi nikmat oleh Allah, sudah diberi segalanya oleh Allah, tetapi kita mengingkari nikmat Allah. Kita tidak mau beribadah kepada Allah. Kita diberi sehat, tetapi tidak dimanfaatkan kesehatan itu, tidak mau melangkah ke masjid, itu mengingkari nikmat Allah. Jadi lebih baik mana kita dengan kuda. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa bersyukur kepada Allah, sehingga Allah tidak murka, sehingga Allah merindukan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Karena Allah yang diinginkan dari hambanya ialah bersyukur kepada Allah. Sedikit pun rasa syukur kepada Allah, itu Allah sangat mengharapkannya. Dengan kita beristighfar, dengan kita bersyukur kepada Allah, mengetahui diri kita adalah sebagai hambanya, mengetahui bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah sangat memberikan kepada hambanya sebuah pahala yang besar, yaitu surga. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini menjadi motivasi bagi kita senantiasa untuk beribadah kepada Allah dan senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.